kami selaku penyuluh di lapangan itu memang diminta untuk mengawal kegiatan sergap namanya ya, serap gabah. Nah, di Bulog sendiri mungkin persepsinya Bulog tentang sergap, persepsinya petani tentang sergap, kita bisa samakan dengan pertemuan hari ini, Pak, gitu. Semoga saja saya harapan Pak Prabowo ini kalau nontonnya Pak Menteri ya, Pak Menteri Amran ini harusnya dibangun di sini MRMP, ya selepan yang gede yang biar kualitas beras Kebumen. Karena Kebumen sentra produksi beras gabah. Kita mengeluarkan yang stabilisasi harga SPHP itu khusus untuk yang bungkus SPHP ya, 5 untuk kiloan. GPM itu. GPM kita saat ini sampai menjelang Lebaran kita mengeluarkan terus. Kita kerjasama dengan RPK atau dengan Pemda. Kita sangat terbantu dengan penyuluh pertanian Kabupaten Kebumen, kerjasamanya menginformasikan program-program pemerintah, baik itu program pas waktu tanam sampai ini sergap, sampai ini sergap kan yang ujung tombaknya PPL Pertanian. Kita sangat berterima kasih sama PPL dan semua yang dinas terkait Kebumen untuk selama ini kerjasamanya, dan sergap untuk Kebumen insya Allah semoga lancar. Amin. Dan sukses semua. Mungkin itu aja. Oke, kalau untuk petani Pak, untuk petani semangat petani, pemerintah ada di belakang petani, siap menyerap dengan harga 6.500 atas instruksi dari pemerintah. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, di siang hari ini saya lagi ada di tengah-tengah lautan beras, guys. Di tengah-tengah lautan beras yang sahabat tani tahu sendiri ya, hari-hari ini di Kabupaten Kebumen ini lagi marak-maraknya yang namanya sergap. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu di sebelah saya ini ada bapak-bapak dari Bulog ini. Bisa dikenalkan, Pak? Oh ya. Sahabat tani kita nyapanya, Pak. Oh iya. Sahabat tani, jumpa lagi dengan saya Sidik Sugiarto, Kepala Gudang Bulog Selang Kebumen. Wah, ini kepalanya langsung gitu ya. Kepalanya Gudang Bulog Selang nih. Ini di daerah Selang, gudang terbesarnya Kabupaten Kebumen. Cuma satu. Di Kebumen cuma ada satu gudang Bulognya. Di Kebumen memang cuma ada satu gudang resminya ya. Yang ada nanti mungkin gudang-gudang sewa dan lainnya gitu ya. Oke. Tepatnya di Selang, dan beliau Pak Sidik adalah kepalanya. Yang kalau boleh tahu Pak Sidik ini gudang ini tiap kabupaten pasti ada. Tiap kabupaten untuk wilayah Karisidenan Kedu semua ada. Semua ada. Semua ada. Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Purworejo satu-satu. Oh, satu-satu. Dengan kapasitas yang beda-beda. Kapasitasnya beda-beda. Oke. Sebelum masuk ke yang lagi ngetren ini sergap ya, sahabat tani. Ini boleh nggak Pak perkenalan lebih dalam ini, Pak Sidik sebenarnya memang dari dulu di Bulog atau pernah jadi apa sebelumnya, Pak, kalau boleh tahu? Saya dari awal di Bulog, Pak. Berarti memang dari lahir di Bulog. Iya, dari pekerjaan di Bulog, pertama di Gudang Butuh. Oh, pernah di Gudang Butuh. Di Gudang Butuh, terus pindah ke Delanggu, Klaten. Oh, pernah di Delanggu. Iya, terus balik ke Kebumen dari tahun 2011 sampai tahun 2017 kita di Kebumen. Udah 7 tahun di Kebumen, terus pindah lagi ke Butuh 1,5 tahun, terus ke Wonosobo, terus ini tahun 2022 saya balik lagi ke Gudang Kebumen lagi. Dan dalamnya sini Kutarjo. Oh, Kutarjo. Oh, Kutarjo. Berarti deket lah ya. Iya, dekat. Laju pulang ya. Laju. Pulang pergi berangkat ke sini laju. Ini Pak Sidik dan saya. Pak Sidik berarti udah tahu persis tentang perbulogan dari dulu ya, sahabat tani ya. Kita ini iseng-iseng ya, nggak iseng sih, karena memang akhir-akhir ini kami di lapangan Pak Sidik. Makanya saya beranikan untuk mengganggu waktunya Bapak ya. Kami selaku penyuluh di lapangan itu memang diminta untuk mengawal kegiatan sergap namanya ya, serap gabah. Nah, di Bulog sendiri mungkin persepsinya Bulog tentang sergap, persepsinya petani tentang sergap, kita bisa samakan dengan pertemuan hari ini, Pak, gitu ya. Jadi mohon disampaikan, sergap itu sebenarnya programnya siapa, terus amanahnya dari aturannya siapa, kemudian kenapa ada sergap, terus imbasnya nanti ke Bulog apa, ke petani apa gitu, Pak. Boleh disampaikan nggak Pak sedikit tentang untuk sergap
pada tahun ini kita adalah atas instruksi dari pemerintah pusat langsung. Jadi dari instruksi presiden untuk Bulog untuk menyerap gabah petani langsung ke petani. Jadi Bulog membeli gabah petani langsung dengan harga 6.500 dengan standar kualitas yang ada di masyarakat. Jadi itu hampir harganya semua sampai ditentuin sama presidennya, Pak? Sama presiden, dan itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oh gitu. Nah, untuk Bulog, tapi kalau yang di luar mungkin bisa misalnya harga pokoknya minimal 6,5. Minimal, batas minimal. Artinya instruksi presiden itu membatasi harga paling murah gitu ya? Iya. Jadi jangan sampai petani itu panen, kemudian hasil panennya dibeli di bawah 6.500. Ketika ada petani harganya di bawah 6.500, Bulog yang wajib membeli. Bulog yang wajib membeli, dan kita kerjasama dengan untuk Kebumen. Alhamdulillah kita udah kerjasama dengan PPL Dinas Pertanian dengan itu. Jadi seandainya ada panenan yang mau panen, tinggal lapor ke PPL atau Babinsa. Penyuluh Babinsa. Ya, penyuluh atau Babinsa untuk kita menyerap di daerah yang ada panennya itu, Mas. Oh gitu. Jadi nanti prosesnya gitu ya, sahabat tani. Kalau memang ada nih sahabat tani pas nonton di wilayah Kebumen khususnya, ketika mau menjual hasil panennya itu panen langsung ya, hasil panen ya, bukan setelah dijemur ya, Pak? Bukan. Jadi gabah kering panen. Jadi habis panen terus langsung panen, dirit, digebyok, langsung udah masuk karung langsung ditempatkan di yang bisa diambil dengan kendaraan di pinggir jalan ya. Bisa itu langsung diambil sama mitra Bulog atau Bulog langsung. Kita kerjasama karena Bulog juga sarananya belum kurang armada dan tenaganya, kita kerjasama dengan mitra Bulog, Mitra Maklun namanya, Mas. Oh, Mitra Maklun. Mitra Maklun itu mitra yang mengolah gabah petani itu. Kita kerjasama dengan Mitra Maklun, nanti diolah menjadi beras, namanya beras hasil giling, dan itu berasnya nanti disetorkan ke Bulog. Artinya Bulog yang bertanggung jawab membayar itu semua. Iya, yang membayar langsung ke petani dari Bulog. Dari Bulog langsung. Transfer ke rekening petani. Prosedurnya itu tadi berarti petani mau panen, udah berniat saya mau jual ke Bulog aja deh yang harganya 6.500. Prosesnya kalau di Kebumen itu daftar dulu atau daftar pakai KTP sama nomor rekening terutama, Mas. KTP sama nomor rekening. Karena Pak petaninya nggak punya nomor rekening, Pak, gimana? Ya, diusahakan. Karena kalau enggak ditransfer, kalau gapotan ya karena ditransfer ke langsung rekening petani. Jadi orang lewat penyuluh ya, Pak Babinsa? Enggak. Jadi langsung ke petani. Ya, kalau enggak lewat, seandainya petani enggak punya nomor rekening, itu bisa kelompok tani ya, atas rekomendasi dari dinas datanya atau dari PPL yang bertanggung jawab. Artinya ada rekomendasi dari pihak yang berwenang bahwa ini rekening atas nama 1, 2, 3, 4, 5 orang dijadiin satu di rekening kelompok gitu ya. Rekening kelompok atau rekening gabok tani. Ya, nanti yang membagi ke petaninya kelompok taninya yang ditransfer itu. Seandainya petani tidak punya artinya proses pembayaran ini meminimalisir bocor ya, Pak ya? Iya, jadi langsung dari pemerintah langsung ke petani. Dari pemerintah langsung? Iya, dari Bulog. Bahkan Pak Sidik nggak megang duit? Nggak megang duit, nggak megang, cuma suruh cari barang. Cari barang sama suruh ngerawatin ini? Iya, gudang nih? Iya, gudang kita ini kapasitasnya 5.500. Gudang Kebumen ini 5.500 ton. Untuk seandainya kurang kita masih bisa menyewa. Oh, bisa atau menyewa gudang filial namanya kalau di artinya kan ini musim panen ya, Pak. Tadi kembali lagi kalau orang pengen panen, satu daftar ke lewat penyuluh boleh, lewat Babinsa boleh. Nanti biar didaftarkan. Itu syaratnya satu ada fotokopi KTP sama nomor rekening untuk pendataan bahwa petani ini yang punya sekian kilo, sekian. Nah, itu kalau kilogramnya, tonasenya berapa minimal satu petani? Sebenarnya tidak ada minimalnya, Pak. Tidak ada minimal. Iya, jadi semua diserap. Semua diserap. Iya. Cuman kan kalau memang di sana cuman 1, 2 karung, 2 karung biasanya itu terus kita kelompokkan jadi satu. Tapi ada yang bertanggung jawab.
Artinya ketika armadanya Bulog atau mitra Bulog datang ke situ, ya nggak cuma 1-2 sekalian berapa ton gitu lah ya. Seperti gapotan itu loh Pak. Pakai gapotan jadi ada yang bertanggung jawab. Oke. Artinya Pembayarannya. Dari nggak batasannya itu nggak ada, cuman ya jangan sampai mencar-mencar gitu ya. Cuma 1-2. Cuma 1-2. Oke. Dan itu harus daftar. Kenapa harus daftar Pak? Nggak misal langsung dijipuk kan? Nah, karena kita juga harus sebelum kita harus masuk administrasinya dulu. Sebelum ngambil gabahnya ke sawah kita setor administrasinya dulu masuk ke Bulog biar nanti bisa langsung ditransfer ke petaninya. Paling tidak 1 hari sebelumnya data sudah masuk. Kita masuk ke infokan ke kantor cabang, nanti kantor cabang ke pusat, jadi langsung pusat. Datanya itu langsung masuk ke Bulog pusat. Bulog sana pusat. Iya, data petani. Data petani BNM-nya itu ya. BNIK berarti ya, kan ada fotokopi KTP ya. Iya. Plus rekeningnya. Nomor rekeningnya lah itu seandainya sudah dikirim ke daftar, terus udah panen, terus kita kerjasama dengan tim sergap kita, barang itu mau diambil atau mau diantar ke mitra pengolahan. Kalau kita yang mengambil, kita tinggal ke tempat gabah itu berada, kita ambil, terus paling 1 atau 2 hari pencairan udah bisa cair. Langsung masuk ke rekening. Langsung Pak, berarti ya? Iya. Cuman memang karena ini prosedurnya memang ditransfer dari pusat, jangan langsung petani nyiapin karung di situ berisi gabah langsung minta uang saat itu ya? Nggak bisa ya? Kita untuk meminimalisir keamanan. Karena kalau seandainya saya membawa uang tunai ke sawah kan resikonya agak berat, besar resikonya. Uang cash itu susah. Jadi kalau memang karena ini yang perlu dimaklumi, kadang kan petani kepengennya naik tuku adol gabah itu Pak ya, wes langsung di duwe kayak gitu ya. Nah untuk sergap ini yang perlu diperhatikan sahabat tani sekalian, bahwa itu modelnya transfer ya. Kalau nggak ada rekening ya pakai rekeningnya kelompok, rekening bersama di tingkat kelompok masing-masing. Dan nanti prosesnya ditransfer. Maksimal berapa hari setelah itu Pak? Ada batas maksimalnya nggak setelah padinya diambil oleh 2 atau 3 hari. 2 atau 3 hari. Dan kita untuk transfer juga untuk meminimalisirkan pembelian ke tengkulak-tengkulak atau pedagang. Karena kalau lewat pedagang kan berarti kita bisa kontrol. Oh ini kok udah jualnya sering kali, apakah ini benar-benar petani atau enggak. Tapi kalau lewat rekening kita kan kontrol. Oh ini namanya langsung petani. Oh berarti data admin Bulog ini juga ngelihat ya? Iya, jadi misalnya masuk uang siji NIK 1 atau rekening 1 kok jualnya, kemarin 2 ton, besok 3 ton, besok 10 ton. Lah itu untuk menghindari seperti itu. Ini pasti dia maklarin ya? Ya mungkin kalau enggak memang sawahnya banyak. Kalau mungkin rekening kelompok agak masuk akal gitu ya. Tapi kalau personal kemudian jualnya kayak gitu kan, wah ini bakul ini. Tanda tanya. Iya kan. Kalau bakul itu nggak boleh gitu. Nggak boleh. Kita langsung ke petani langsung ke petani. Mandat presidennya langsung petani. Membelinya ke petani. Bukan ke pedagang. Ini sebenarnya ya positif juga buat petani ya. Karena untuk memang ini program yang bagus. Semoga tahun depan bisa lagi seperti ini dengan sarana dan prasarananya diperbarui atau otomatis disesuaikan sarana dan ini kan tahun-tahun kemarin belum ada ya Pak Sidik ya. Ini jenengan selaku kepala gudang nih pasti kan kedatangan program yang sekaligus ini musim panen besar di sini langsung nerima gabah dari petani. Ini fasilitasnya memadai apa enggak nih di Bulog Kebumen ini Pak? Untuk saat ini kita kerjasama dengan mitra maklunnya. Mitra maklun dan kita harus kerjasama. Iya, kalau kita sendiri kita belum ada sarana dan prasarananya untuk wilayah Kebumen. Kita belum ada sarana dan prasarana, jadi kita kerjasama dengan mitra maklun. Mitranya ada berapa Pak? Untuk saat ini kita ada 9. 9 satu kabupaten? 9 satu kabupaten dengan kapasitas sekitar 300 ton untuk open dryernya per hari. Mitranya tuh punya dryer semua? Iya, mitra punya dryer dan kita kerjasama dengan hampir semua gapotan di Kebumen Mas.
semua Gapoktan itu kita kerjasama untuk dryer. Gapoktan yang punya dryer. Yang punya dryer. Berarti dryer bantuan pemerintah yang dulu nggak dipakai mangkrak sekarang hampir pakai semua. Wah, itu berarti positif. Jadi Mitra Bulog kerjasama dengan Gapoktan untuk mengeringkan, mendrayer. Kadang ada yang sampai ke gilingnya. Ya. Kenapa mitranya nggak Gapoktan yang punya dryer langsung, Pak? Ada. Oh, ada juga. Ada yang misalnya sini ada yang Gapoktan mirip itu daftar langsung ke jadi mitra. Bisa. Nggak harus yang berbadan usaha ya, CV atau segala macam. Tidak, itu untuk Gapoktan malah enak. Syaratnya cuma surat rekomendasi dari dinas. Kalau itu boleh. Itu jadi kemarin, kalau Gapoktan ini sekabupaten kalau punya dryer ya, iya, kapasitas pengolahannya bisa memenuhi syaratnya Bulog, iya, gitu ya. Persyaratannya boleh daftar jadi mitra. Iya. Terbuka ya, terbuka semua. Nggak ada kong kali kong. Jadi kemarin udah ada yang Gapoktan itu dimirit, udah mulai kerja. Oh gitu. Saat ini udah mulai kerja dan nanti otomatis alat-alatnya pengering dryer yang ada di kelompok di Gapoktan ini dengan ada kegiatan kayak ini hidup semua ya Pak? Iya, jadi semua. Karena Bulog juga butuh mitra ya, nggak mungkin di Bulog punya dryer langsung banyak gitu. Iya. Atau ada masukan nggak nih Pak untuk ke pemerintah pusat? Nggak apa-apa sih Pak. Iya. Ini kan kemampuannya artinya nggak patio mampu akhirnya. Iya. Kenapa jenengan mencari mitra? Bermitra dengan orang yang punya fasilitas-fasilitas itu, artinya kan Bulog berarti Bulog sendiri nggak bisa ngolah langsung sendiri. Ya. Kepengennya gimana kalau Bulog? Kepengennya kita untuk wilayah Kebumen, untuk Bulog sebenarnya udah punya MRMP Mas. Apa itu? Itu penggilingan prodi modern. Itu yang punya Bulog. Itu ada sekitar di Indonesia itu 8, satu Indonesia. Satu Indonesia hanya 8? Ya, sekitar 8. MRMP apa singkatannya sih Bang? Waduh. Intinya itu gilingan padi yang modern? Modern milik Bulog. Kebumen punya? Belum. Kita Kebumen belum. Tak kira udah punya. Kita cuma adanya di MDK. Itu aja milik CSR-nya Pertamina sama Mandiri. Yang di Kota Winangun itu ya? Iya, yang di Kota Winangun. Sementara untuk yang penggilingan modernnya Bulog, Jawa Tengah baru ada 2. Sejawa Tengah ada 2 di Sragen sama di Waleri Kendal. 2 toh? 2, dan itu semoga tahun depan untuk wilayah selatan, misalnya Kebumen, Purworejo, Banyumas, ada dibangun MRMP, penggilingan modern untuk bisa menyerap gabah dari petani langsung lebih maksimal. Otomatis kalau pakai alat penggilingan MRMP itu yang modern, kualitasnya juga lebih bagus, ya, Pak, ya? Lebih bagus dan kapasitasnya lebih besar. Bisa sampai berapa ton itu Pak? Itu ya sekitar 100 ton mungkin sekali bisa giling. Sekali giling. Sekali dryer ya, gitu sekali dryer kan. 50. Ya, kalau kayak gini kan, kalau kami sendiri yang di lapangan melihat kadang agak kerepotan kayak ini Bulog. Iya, memang mulanya kita kerjasama dengan Mitra Maklun. Kalau saya sendiri untuk bekerja saya tidak bisa. Jadi Mitra Maklun aja Pak Nun Sewu ya. Kadang kita di lapangan selaku penyuluh itu sering dikomplain petani Pak Nun Sewu Pak. Ini sekalian nggak apa-apa. Sering dikomplain petani kadang, ini loh Pak penyuluh, saya udah ngumpulin gabah, katanya mau diambil belum diambil itu kan artinya maklunnya pun kadang kurang siap, dryernya yang dryer teknis. Kemampuan maklunnya. Lah memang terus kita dengan Mas, kita menjadwalkan. Kita kerjasama dengan PPL, jadi seperti PPL. Mulai sekarang dijadwal berarti. Dijadwal, maksudnya nggak kayak pertama dulu kan awal-awal kita ada kredit, kalau sekarang kan udah tertata lah. Untuk Kebumen kelihatannya udah tertata karena udah terjadwal, misalnya kemampuannya maklun si A berapa lah, kita untuk arahkan ke maklun si yang lain kalau sudah penuh. Kita kerjasama. Dan tadi saya informasi itu maklun itu tidak hanya kerjasama dengan Gapoktan yang punya dryer. Tapi jadi malah maklun itu kerjasamanya ada yang karena minta dibayar gabah basah. Ada yang mitra yang kerjasama dengan ya udah dikeringkan sendiri terus nanti dikirim yang kering, tapi dengan harga pembelian yang basah. Tapi kan kalau pengeringan petani macam-macam. Itu kurang kendalanya. Iya, cuma selama ini kurang, kan masalah kurang merata. Ya, kalau pakai mesin memang kualitas dengan hasilnya memang lebih bagus.
Artinya banyak karena ini pertama mungkin ya, Pak. Ini karena pertama. ini program Pak Prabowo langsung. Yang pertama. Jadi tetap kaget ya? Iya. Bulog tetap kaget? Iya, kaget. Tapi kita siap. Intinya kita selalu siap. Apapun ya. Apapun kita orang siap. Kita 24 jam. Pemerintah ya. Siap 24 jam nih. 24 jam untuk. Oke. Ini kayaknya petani itu harus memang benar-benar paham bagaimana prosedur terlibat langsung dengan sergap gitu Pak ya. Ini untuk persyaratannya Pak. Tadi kan untuk pendaftaran. Syaratnya kan daftar ke penyuluh nanti supaya tujuannya itu dijadwalkan ya Pak ya. Dijadwalkan agar nanti disesuaikan dengan kemampuan mitra-mitra untuk dryernya, untuk mesin penggilingnya gitu tujuannya itu kan bukan berarti menolak ketika udah ada di sawah belum daftar kemudian komplain kayak gitu kan karena memang sudah ada antrian jadwal itu gitu ya. Melihat kemampuan itu. Lain nanti mungkin tahun depan ada dibangun apa tadi yang MRMP yang besar, otomatis semua lebih banyak terserap semua sahabat tani. Jadi petani juga jangan langsung emosi lah ya. Biasanya di lapangan kayak gitu Pak. Juga di yang kena kita Pak, penyuluhnya Pak. Sama. Nah itu. Terus kemudian syaratnya Pak, syarat basah keringnya di sawah itu kan macam-macam Pak. Kadang nek baru hujan ngene iki hujan. Ya, seperti hari ini hujan, seperti hari ini hujan, tadi pagi saya udah pesen sama teman-teman PPL, kalau bisa panennya diundur lah sehari, biar pas hujan jangan dipanen untuk menghindari terlalu gobus-gobus itu lah ya. Terus nanti kan kualitasnya juga akan turun seandainya dijadikan beras karena lebih lama antrian untuk pengeringannya. Ganggu antriannya juga ya. Kalau jadi, sudah kering, kalau bisa panennya, ngepeyoknya itu masukin karungnya itu jangan pas hujan-hujan gitu ya. Tuntas lah, gabahnya tuntas. Gabahnya tuntas. Maksudnya walaupun ya basah, artinya kering panen itu kan kering panen normal. Jangan malah sengaja dikum sih Pak. Dikum lah, itu yang parah. Kadang biar kehujanan enggak apa-apa, malah beban tambah. Nah, itu yang pusing kita nanti. Yang kasihan Pak Bulognya nih, sahabatannya harus ngerti juga ya. Mentang-mentang Bulog mau beli 6,5 hasil dari sawah langsung dari sawah di ningkalen di kumse terus di anu itu kan nggak boleh ya. Nggak boleh, tapi Insya Allah untuk tenaga lapangan yang kontrol. Yang kontrol kita tetap ada timnya yang ke lapangan. Bulog bisa menolak ketika ada kayak gitu ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kesengajaan harus kita edukasi lah. Kalau seandainya memang barangnya roboh, kita maklum karena memang itu instruksi dari Pak Presiden, semua barang harus diserap. Itu dalam keadaan, itu dalam keadaan darurat. Jadinya kayak gimana itu? Tapi kalau yang sengaja ya kita edukasi lah. Oke. Ya nanti kita edukasi bareng untuk di lapangan. Salah satunya adalah lewat sini Pak. Jadi biar sahabat tani yang nonton ini tahu benar, jangan sampai memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan gitulah ya. Karena kita sama-sama membangun, Bulog, negara juga pengen mensejahterakan petani. Ya mohon petani kerjasamanya juga yang lebih baik lah ya. Karena ini baru pertama, mungkin tahun depan lebih. Semoga saja saya harapan Pak Prabowo ini kalau nonton nih Pak Menteri ya, Pak Menteri Amran nih harusnya dibangun di sini MRMP. Selepan yang gede yang biar kualitas beras Kebumen. Karena Kebumen sentra produksi beras gabah. Ini aja belum selesai loh Pak. Di kecamatan saya di Alian aja baru mulai serap besok ini minggu-minggu depan. Oh besok udah mulai langsung. Kayaknya tanggal 20 berapa udah daftar. Udah daftar berarti kan tinggal komunikasi dengan Bulog sama mitra maklum nanti kita. Tinggal diambil. Artinya di kecamatan saya aja baru mulai besok. Panen itu baru dimulai. Itu pasti besok kurang ini Pak tempatnya Pak. Nanti gimana ini Pak kalau kurang tempatnya? Kalau Bulog kita satu kantor cabang punya 5 gudang. Satu kantor cabang 5 gudang. 5 gudang dan yang paling besar gudang butuh itu kapasitas 17.000 ton. Itu seandainya kita penuh, yang Pintra Maklumnya itu kirim berasnya ke gudang butuh atau gudang Temanggung atau gudang Magelang bisa. Bisa. Itu udah tanggung jawab Mitra Maklum sama Bulog. Kok sing ngongkosi kan Bulog.
Bulog. Iya, yang ongkos kirim tetap dibayar ya, supirnya dibayar. Itu yang Mitra Maklun. Mitra Maklun sudah kontraknya dengan Mitra Maklun sampai ke gudang Bulog. Iya, masalah itu semua biaya yang dikeluarkan Mitra Maklun diganti oleh Bulog. Itu jadi seandainya gudang butuh juga penuh, kita masih ada bisa nyewa gudang. Bulog bisa pinjam pakai, bisa sewa bisa. Oh, ada peluang untuk sewa ya, itu. Seandainya di Kebumen ada gudang yang memenuhi syarat untuk menyimpan komoditas beras, mungkin seandainya kita sudah penuh, kita bisa nyewa. Bisa sewa. Udah sewa belum sekarang, Pak? Saat ini kita udah di sewa? Daerah Adimulyo. Adimulyo. Ya, karena mitra ada yang punya gudang, jadi itu kita sewa, kita pakai. Di gudang sewa juga udah mulai masuk untuk beras hasil giling sama beras pengadaannya. Yang gini nih ya, yang hasil giling udah karungan gini tinggal simpan gitu. Tinggal simpan, tinggal kita nunggu instruksi untuk penyalurannya atau dari pusat. Oh iya, nanti cerita tentang penyaluran ini pasti nanti potensi tahun ini nambahnya banyak banget ini. Iya. Beras stoknya Bulog gitu ya. Iya. Dan stok-stok yang udah ada lama-lama itu kan juga perlu keluar tuh. Iya. Mekanisme pengaturannya ini selaku kepala gudang mumet nggak dengan Pak, gimana nih Pak? Kita kalau yang pengeluaran gudang, mengeluarkan barang di gudang, kita sistemnya FIFO dasi yang masuk dulu keluar dulu. Oh gitu, ya, gitu. Ya. Jadi kalau yang punyanya petani ini yang di belakang kita ini kan barusan masuk, keluarnya berarti itu dulu semua. Nunggu, kita cari stok yang ada dikeluarkan dulu. Keluarnya biasanya dalam bentuk apa atau lewat mana, pakai program apa? Atau biasanya untuk Bulog yang beras PSO kita dengan program yang bansos untuk bansos. Oh, bansos ke desa itu yang 10 kiloan itu Mas. Tapi kalau ada yang beras komersial, beras komersial itu Bulog membeli beras dengan harga pasar. Kita jual umum. Ada juga. Ada. Jadi gudang yang di gudang ini bisa dijual secara komersial juga. Kita ada, tapi tinggal sedikit. Beda. Jadi antara komersial, beras yang nanti untuk bantuan sama untuk kalau yang beras komersial kita mengikuti harga pasar Mas. Kalau bantuan kan pembeliannya sudah ditentukan. Pemerintah 12.000. Kita juga sudah mulai pemasukan beras untuk pengadaan tahun 2005 kita juga sudah masuk sekitar hampir 1.000 ton untuk gudang sini. Ya. Untuk yang beras komersial? Beras pengadaan, beras PSO-nya. Di luar pengadaan gabah. Di luar sergap? Di luar sergap. Tapi pengadaan gabah awal-awal kemarin sebelum itu yang masukin kalau di luar sergap itu mitra juga. Mitra Bulog. Mitra Bulog yang sudah jalan selama ini, bukan yang mitra sergap ini, beda. Sama. Oh, sama juga. Biasanya mitra sergap juga ikut jadi mitra Maklun juga. Iya. Di luar kegiatan sergap. Berarti banyak jenis beras ini ditumpukkan sini ya Pak? Ya, ada beras hasil giling, ada beras komersial, ada beras pengadaan PSO. Lah kalau ini Pak, yang hasil sergap ini nantinya buat apa ini Pak? Itu kita nunggu instruksi dari pemerintah. Selama ini belum ada? Kemungkinan untuk bansos. Biasanya untuk bansos. Bansos kan rencana untuk awal tahun kemarin karena panen. Karena panen untuk stabilisasi harga. Kalau bansos berarti keluarnya besok setelah panen kelihatannya Mas. Setelah panen? Iya. Kalau ini sekarang keluar nanti harga di lapangan anjlok. Lah itu pemerintah. Jadi Bulog sampai memperhatikan itu? Iya. Jadi untuk stabilisasi harga jangan sampai pas panen ada bansos, harga tambah anjlok ya. Pemerintah mengaturnya mungkin untuk bansosnya yang sebenarnya dulu alokasinya Januari Februari mungkin besok mulai April atau mulai Mei Juni. Jadi setelah panen. Artinya pemerintah lewat Bulog itu ya jaga kondisi petani supaya jangan murah-murah banget. Iya, membantu. Selama ini kan kadang ada yang sentimennya iki lho Bulog kalau lagi panen malah ngimpor beras gitu misal gitu. Itu bener nggak itu Pak? Ya enggak, itu sebenarnya untuk impor itu untuk menjaga cadangan pangan nasional. Artinya kalaupun impor untuk cadangan pangan nasional tapi nggak dikeluarkan saat panen kan Pak? Enggak, kita saat ini tidak ada yang mengeluarkan beras Bulog karena harga Bulog nggak keluar saat panen pasti berhenti di gudang. Berhenti di gudang. Kita
mengeluarkan yang stabilisasi harga SPHP itu khusus yang bungkus SPHP ya, untuk GPM itu. GPM kita saat ini sampai menjelang Lebaran kita mengeluarkan terus. Kita kerjasama dengan RPK atau dengan Pemda. Untuk Kebumen kita kerjasama dengan Pemda. Tiap hari di Kebumen hampir tiap hari saya ada. Kemarin juga habis ngawal GPM. GPM. Iya, tiap hari ada GPM. Nah itu iya. yang beras SPHP itu dari Bulog. Itu berasnya Bulog. Ya itu harga jualnya HET-nya harga eceran tertinggi 12.500. 12.000 iya, per kilo. Dan itu saat ini untuk GPM. Berarti beras-beras dari gudang ini. Tapi kan ini karungan, Pak. Itu udah plastikan, yang making siapa, Pak? Kita melakukan rebag. Di sini ada. Di sini ada, stoknya ada di. Maksudnya ada repacking, proses repackingnya di sini. Di sini kita rumah kemasnya gitu ya. Kita ngemasnya masih manual kita. Dari karung ke karung. Karung 50-an kita jadikan ke 5 kiloan. Berarti ada tenaga kemasannya. Ada gitu tenaga yang masih. Kita tenaganya banyak. Keluarnya lewat situ salah satunya. Kalau pas bansos kita juga jadi 50-an seperti ini kita kemasi ke 10-an kilo. Iya. Kita juga pemberdayaan. Tenaga berarti orang. Ya, ada yang kerja di sini. Iya. Ya sambil pemberdayaan masyarakat warga sekitar warga sini. Iya. Itu kalau pas rame rebag itu bisa sampai 50 orang lebih. 50 tenaga. Orang. Iya, tenaga. Berarti ada tenaga kerja yang repacking gitu ya. Gitu ceritanya ya. Nah, kalau yang impor, Pak, ini agak sensitif ya. Karena impor itu menjadi biang kerok kadang bahkan sampai orang-orang pembeli padi ya tengkulak di desa. Kalau disalahin itu pemerintah impor terus harganya ya segini kan gitu untuk neken petani gitu loh, Pak. Walaupun kadang sebenarnya impor itu langsung berpengaruh negatif ke harga petani enggak sih? Sebenarnya impor itu untuk penyalurannya beras Mufnas itu Bulog enggak terus dikeluarkan pas saat-saat seperti ini, Mas. Jadi memang itu fungsinya itu harus satu Indonesia itu harus punya stok. Ada aturan yang se-Indonesia itu harus punya stok pangan untuk cadangan pangan pemerintah menjaga supaya stabilisasi pangan nasional itu seandainya impor keluar itu pas harga di luar tinggi seperti tahun kemarin kan sampai ada harga sampai 15.000 lah kita semua beras yang di Bulog kita keluarkan untuk menstabilkan harga fungsinya itu. Jadi jangan ada lagi kekhawatiran ini teman-teman sahabat tani. Pemerintah itu nggak akan nyengsarain petani lah ya? Enggak, saat ini, apalagi saat ini Pak Prabowo komitmen untuk mensejahterakan petani lah itu sampai harga 12.000 semua kualitas. Oh kita serap. Tadi kan baru ngobrolin yang harga kering panen. Jadi Bulog itu menerima ke petani langsung digepyok, diwadahi, panen pinggir ke jalan itu langsung diserap oleh Bulog. Satu lagi kering giling giling yang oleh petani enggak ya? Iya. Karena nanti akan macam-macam variannya pengering modelnya. Untuk saat ini kemungkinan besok mungkin bisa kita. Tapi ini belum. Selama ini untuk Kebumen khususnya ya kering panen sama berasnya beras pengadaan. Beras pengadaan boleh. PSO. Berarti kalau udah kadung diselipke punya gabah kering kan ya. Kemudian mau jual diselipin sendiri dijual ke Bulog bisa. Lewat mitra Bulog. Lewat mitra tadi yang ada 9 itu tadi. Itu kalau gabah itu dari petani langsung, tapi kalau beras kita dari mitra Bulog. Dari mitra Bulog. Nanti syarat-syaratnya yang tahu mitra atau bisa disampaikan sini enggak syarat berasnya itu? Syarat berasnya untuk dijual ke Bulog. Misalnya kadar airnya, Mas. Kadar air, kemudian patahannya. Ya, kadar airnya 14%. Terus patahannya broken namanya kalau broken, kita. Broken 25%. Ya, terus menirnya 2. Derajat sosohnya 95%. Derajat sosohnya 95%. Itu keputihan. Itu syarat masuk ke beras. Ya, beras pengadaan. Beras ke Bulog. Jadi teman-teman sahabat tani sekalian, selain kering panen bisa ngedrop beras. Tapi syaratnya itu tadi. Dan nanti lewat mitra juga.
daftar ke mitra atau lewat penyuluh juga itu nanti? Kalau mbok ada loh Pak ya, yang mau seandainya ya masuk konfirmasi dengan penyuluh, nanti penyuluh yang mitra mungkin bisa menyambungkan ke mitra dengan harga yang kan masih diolah lagi biasanya Mas. Oh gitu. Kan kalau dari petani itu biasanya kalau dari petani itu namanya beras asalan. Beras asalan, asal nyelip kan? Asal nyelip kan broken sama menirnya masih tinggi lagi sama mitra pengolahan, diturunkan menirnya biar sesuai spek yang bisa masuk Bulog. Oh gitu, iya, tanggung jawabnya mitra sampai kayak gitu? Iya, jadi... Tapi nanti mitra ngambilnya kan ada batasan harus berapa ribu itu Pak? Di berasnya petani dibeli berapa? Kalau itu kita membeli... Ke petaninya? Enggak, membeli ke mitranya 12.000. Oh, jenengan ke mitra? Ke mitra, pembayaran kalau langsung mitra ke petani, terserah mitra? Petani ya seharusnya aturannya tetap di bawah yang harga kering panen, kering simpan lah, kering simpan atau yang sudah disimpan, sudah dijemur petani itu 82 kelihatan, 8.200 kalau yang anu kan 775 Jadi boleh ngedrop beras juga, boleh ngedrop kering panen juga ya. Nah, kalau cuman beras lewat mitra. Nanti mitra biar menyampaikan ke Bulog udah disesuaikan dengan spek yang di Iya, jadi mitra yang petani nggak usah mikirin speknya, intinya coba di lobi mitra mau silakan deal harga di situ, baru nanti diproses gitu ya. Iya, diproses. Artinya siap menampung beras petani Bulog itu. Iya, siap. Karena beras impor aja ditampung, maksud beras petani nggak ditampung. Kita siap. Siap ya. Siap, kita udah dari awal kemarin panen sebelum sergap mulai kita udah menyerap beras dulu. Udah menyerap beras dulu ya. Oke, terima kasih Pak Sidik. Mohon maaf ini kayaknya udah setengah jaman lebih kita ngobrol, memang nggak ada habisnya kalau ngobrolin petani Pak. Apalagi kami di lapangan selaku penyuluh pasti ada aja masalahnya. Mohon maaf kalau obrolannya terlalu berlebihan karena apa yang di lapangan itu yang saya sampaikan Pak tadi ya Pak. Ada pesan nggak Pak untuk sahabat tani sekalian ataupun untuk kami selaku penyuluh di lapangan harus seperti apa selama ini membantu Bulog, kurang apa boleh disampaikan ke sahabat tani? Terima kasih untuk penyuluh pertanian Kabupaten Kebumen semuanya atas kerjasamanya selama ini dalam sergap. Kita sangat terbantu dengan penyuluh pertanian Kabupaten Kebumen, kerjasamanya menginformasikan program-program pemerintah, baik itu program pas waktu tanam sampai ini sergap. Sampai ini sergap kan yang ujung tombaknya PPL Pertanian. Kita sangat berterima kasih sama PPL dan semua yang dinas terkait Kebumen untuk selama ini kerjasamanya, dan sergap untuk Kebumen insya Allah semoga lancar. Amin. Dan sukses semua. Mungkin itu aja dulu. Oke, kalau untuk petani Pak, untuk petani semangat petani, pemerintah ada di belakang petani, siap menyerap dengan harga 6.500 atas instruksi dari pemerintah. Luar biasa nih, udah kudune ayem, lebih aman, lebih tenang nanem ya. Sekarang fokus tuh nanem apa yang disampaikan teknologinya oleh penyuluh tuh dilaksanakan, karena udah nggak khawatir lagi beras tidak terserap, minimal harga 6,5. Oke, matur nuwun Pak Sidik. Sahabat tani, terima kasih. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun Pak Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.